Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ditugaskan untuk berkampanye ekonomi syariah tentang pendekatan perencanaan harta yang holistik. Dengan beranggotakan Eno Dwiyanti, Yuyun Uswatun Munjiah, Neni Rosita, Khalid Fauzi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, ialah mengenai Building Islamic Investment Portfolio. Sebelum melanjut ke pembahasan, kita kenali dulu apa itu investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Secara umum, investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebagian perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, literatur review. Ada instrumen pasar modal berbasis syariah. Di dalam pasar modal terdapat berbagai instrumen atau efek syariah yang telah memenuhi kriteria dalam prinsip-prinsip pasar modal syariah, baik itu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Yang pertama, saham syariah. Saham syariah merupakan surat berharga yang mempresentasikan pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi syariah atau sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying aset. Ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi atau MI dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Yang keempat, keutamaan investasi saham syariah. Beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan di akhirat. Asset classes and allocation process. Sekuritas dalam kelas aset cenderung bersama, maka investor akan memilih portofolio dengan tingkat risiko yang lebih rendah ataupun kenaikan risiko tersebut terus diimbangi dengan kenaikan tingkat imbal hasil keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan suatu aspek dengan memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil hasil yang akan diperoleh nantinya. Yang keduanya, mempertimbangkan sekuritas surat utang negara. Surat utang negara digunakan untuk mengestimasi return, tidak dapat diobservasi di estimasi menggunakan market return masa lalu dan dihitung sebagai nilai yang diharapkan. Mengestimasi sekuritas individu sulit, hanya faktor perusahaan memerlukan proyeksi spesifik aset return masing-masing saham dengan return di pasar. Mengasumsi suatu hubungan total return dari sebuah sekuritas relatif terhadap total return dari indeks pasar. Selanjutnya pembahasan mengenai risk and return trade-off. Risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Pengertian return merupakan salah satu faktor yang memotivasi seorang investor yang berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Sumber return terdiri dari yield dan capital gain atau loss. Yield merupakan aliran kas dan pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi.
Sedangkan capital gain atau loss merupakan perubahan harga sekuritas. Penggunaan pemberian probabilitas dalam perhitungan return. Probabilitas digunakan untuk memperkirakan resiko yang terkandung dalam suatu investasi proyek lebih akurat. Probabilitas dapat dikatakan sebagai persentase kemungkinan terjadinya suatu hasil. Resiko dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, resiko perekonomian umum. Kedua, resiko inflasi dan disinflasi. Ketiga, resiko perusahaan dan masalah khusus. Keempat, resiko internasional. Yang pertama, resiko perekonomian umum. Resiko yang timbul karena pengaruh keadaan perekonomian umum, misalnya kebijakan fiskal dan moneter, resesi, dan sebagainya. Kedua, resiko inflasi dan disinflasi. Resiko inflasi ialah resiko yang timbul karena terjadinya kenaikan harga-harga yang tidak diharapkan. Sedangkan resiko disinflasi ialah resiko yang timbul karena terjadinya keterlambatan kenaikan harga-harga. Padahal diharapkan terjadinya kenaikan harga. Yang ketiga, resiko perusahaan dan masalah khusus. Resiko perusahaan meliputi resiko bisnis. Resiko yang timbul karena perusahaan yang menggunakan biaya tetap operasi sebagai akibat dari perusahaan melakukan keputusan investasi. Kemudian resiko keuangan, resiko yang timbul jika perusahaan menggunakan sumber-sumber pembelanjaan yang mempunyai beban tetap, yaitu hutang, sewa gedung, dan saham preferen. Kemudian, resiko masalah khusus ialah resiko yang timbul karena jenis sekuritas yang diedarkan perusahaan. Yang terakhir, resiko internasional ialah resiko yang timbul karena perusahaan memproduksi dan memasarkan barang atau jasa secara internasional atau menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan multinasional. Risk Exposure and Risk Management Strategies. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam cara mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan melakukan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Lalu resiko yang selanjutnya yaitu resiko dari sudut pandang penerima, mencakup orang, kedua risiko reputasi, hasil program, bangunan dan aset lingkungan pelayanan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah risiko dari sudut pandang aktivitas. Ada beberapa macam risiko dari sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang kejadian, misalnya kebakaran. Dan yang kedua dari jenis risikonya mencakup risiko teknologi, risiko keuangan atau ekonomi, risiko sumber daya manusia, risiko kesehatan, risiko politik, risiko hukum, risiko keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, kriteria risiko. Ada beberapa kriteria yang perlu ditimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, itu macam dampak atau konsekuensi yang akan dipertimbangkan. Kedua, bagaimana kemungkinan didefinisikan. Ketiga, bagaimana menentukan bahwa tingkat risiko sedemikian rupa sehingga diperlukan kegiatan penanganan atau pengendalian. Kategori risiko. Yang pertama, risiko dari sudut pandang penyebab. Risiko dari sudut pandang penyebab ada dua macam risiko, yaitu yang pertama risiko keuangan dan risiko operasional. Risiko keuangan adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan seperti kredit, sedangkan risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non-keuangan seperti teknologi. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.